Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TVRI, kembali lagi di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa, dan Sastra. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan narasumber kita yang sangat baik dan juga tentunya akan seru. Nah, hari ini kita akan membahas tentang puisi rakyat. Nah, oleh karena itu langsung saja kita panggil Kak Windy. Halo Kak Windy. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama Kak Windy tentang puisi rakyat tadi. Nah, oleh karena itu kepada Kak Windy langsung saja. Terima kasih Kak Ewa. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas satu hal yang baru, yaitu puisi rakyat. Kalian semua tahu apa itu puisi rakyat? Nah, jadi hari ini kita akan bahas 4 puisi rakyat, yaitu syair, gurindam, pantun, dan hikayat. Jadi apa sih itu puisi rakyat? Jadi pengertian dari puisi rakyat itu sendiri yaitu karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan juga baris. Jadi nanti kita akan bahas pantun itu biasanya berapa baris sih, berapa bait sih begitu. Nah, jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di teks puisi rakyat juga memiliki perasaan dan emosi yang disampaikan oleh penulis teks. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi rakyat adalah karya sastra lisan yang memiliki struktur fisik dengan bait dan baris tertentu serta memiliki beragam bentuk seperti berdasarkan mantra, panjang pendeknya, kemudian berapa jenis barisnya. Nah, itu tuh adalah puisi rakyat. Teman-teman mungkin tidak asing lagi, kenapa sih puisi rakyat itu dibilang sastra lisan? Karena di zaman dulu orang-orang belum semuanya punya buku, belum semuanya bisa menulis. Jadi yang bisa menulis hanya orang-orang bangsawan begitu. Sedangkan pantun itu mulai terkenal juga di masyarakat biasa. Jadi mereka itu membicarakan tentang puisi rakyat itu secara lisan. Makanya pantun misalnya itu disampaikan secara lisan, secara turun temurun begitu. Kemudian kita akan bahas ciri-ciri puisi rakyat. Di sini ada 3 cirinya. Yang pertama, puisi rakyat itu termasuk sastra lisan karena disebarkan dari mulut ke mulut secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat. Misalnya pantun di Melayu Sambas misalnya. Nah, itu turun-temurun dari nenek ke mama, kemudian mama akan turunkan ke anaknya. Jadi ada 3 generasi yang jadinya tahu tentang sastra lisan berupa pantun tersebut. Kemudian yang kedua itu anonim. Jadi biasanya sastra lisan itu kita tidak tahu siapa penciptanya. Khususnya pantun. Pantun biasanya kan itu spontanitas ya. Jadi kita tidak tahu siapa penulis aslinya yang pertama kali begitu, karena itu anonim. Kemudian yang terikat aturan, puisi rakyat itu cenderung kaku karena terikat seperti jumlah suku kata pada tiap baris, kemudian ada jumlah baris pada tiap bait, kemudian ada rima, apakah rimanya ABAB atau AAA kalau misalnya di pantun begitu. Berbeda dengan puisi modern atau puisi kontemporer yang biasanya lebih bebas, puisi rakyat itu terikat. Misalnya kalau pantun berarti dia cuma 4 baris saja dalam satu bait begitu. Kemudian setelah kita bahas pengertian, kita sudah bahas ciri puisi rakyat tadi. Ada berapa teman-teman? Ya, betul, ada 3. Yang pertama itu sastra lisan, yang kedua dia anonim, yang ketiga dia kaku karena terikat pada aturan. Kemudian seperti yang tadi kita bahas di awal, kita akan bahas jenis-jenis puisi rakyat. Kita akan bahas 4. Yang pertama, yang paling sering kita sebut-sebut dari tadi, kita akan membahas tentang pantun. Apa sih itu pantun? Pantun itu adalah puisi rakyat yang berasal dari budaya Melayu, yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris dengan rima ABAB. Pantun itu biasanya mengandung nilai-nilai budi pekerti. Jadi pantun biasanya diajarkan oleh ibu kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya jadi anak yang baik. Biasanya itu yang tidak pulang sore-sore karena misalnya mereka harus mandi, harus sholat. Karena biasanya kan pantun ini banyak di kalangan masyarakat Melayu begitu. Jadi itu sebagai nilai dan budi pekerti mereka. Kemudian
Pantun ini biasanya digunakan dalam banyak kegiatan, misalnya ketika masyarakat sedang berkumpul bersama, begitu ketika mereka sedang duduk-duduk, biasanya di teras, mereka cerita-cerita, kemudian nanti akan saling berbalas pantun. Kemudian ketika ada acara-acara resmi seperti akan ada pernikahan, akan ada lamaran, itu biasanya juga ada pantun-pantun, begitu ya. Kemudian pantun ini itu sudah membudaya dan sangat mengakar di masyarakat. Pantun memiliki banyak nama dalam beragam bahasa di Indonesia. Jadi pantun itu tidak hanya ada di satu daerah saja, tapi banyak daerah di Indonesia, seperti itu ya. Jadi pantun itu senandung atau puisi rakyat yang diberi nada. Jadi cara membaca pantun dan cara membaca teks yang lain itu berbeda. Pantun itu ada nadanya tersendiri. Kemudian berdasarkan pendapat tersebut, jadi kita bisa simpulkan pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki nilai budaya dan akar yang sangat mendalam dalam masyarakat, khususnya masyarakat Melayu. Di sesi berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana sih contoh pantun, bagaimana orang biasanya bersyair, begitu. Kita akan lihat bagaimana contohnya. Kalau misalnya di tabel, ya teman-teman bisa lihat, misalnya ada contoh pantun. Jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris, biar mati di ujung keris, asal dapat dinda yang manis. Nah, itu adalah salah satu contoh pantun anak muda yang biasanya dilantunkan ketika anak-anak muda sedang berkumpul bersama, begitu. Jadi kayak ada cewek cowok, kemudian mereka akan berbalas pantun seperti itu. Kemudian dari contoh pantun yang lain, ini ada 4 contoh pantun, teman-teman bisa lihat. Ada pantun, misalnya layangan putus nyangkut di paku, pakunya nempel di jemuran baju. Cintamu tulus hanya untukku, tapi sayang mamaku juga gak setuju. Nah, itu contoh pantunnya teman-teman. Jadi pantun ini sangat terkenal di masyarakat dan banyak jenis pantun, seperti tadi ada pantun jenaka, itu pantun yang lucu begitu kan. Kemudian ada pantun orang muda, kemudian ada pantun nasihat. Nasihat itu biasanya untuk orang tua kepada anak-anaknya ya, kepada generasi muda. Kemudian ada pantun persahabatan, ada pantun agama. Nah, pantun agama ini biasanya pantun yang digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam gitu. Nilai-nilai agama Islam kepada anak-anak atau mereka yang mungkin belum terlalu kenal dengan budaya Islam, jadi dibawakan melalui budaya pantun seperti itu. Selain pantun, kita juga akan bahas jenis yang kedua, yaitu gurindam. Apa sih itu gurindam? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi mari kita bahas bersama. Jadi gurindam itu juga jenis puisi lama yang asalnya dari negara India. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang artinya mula-mula atau perumpamaan. Jadi perumpamaan itu mirip sama gurindam ya teman-teman. Jadi gurindam adalah syarat dari moral itu dan nilai agama. Jadi karena ini dari India, biasanya ini Hindu ya gurindam. Jadi banyak orang zaman dulu pakai gurindam itu sebagai norma dalam kehidupan. Gurindam bukan asli bentuk puisi Indonesia, melainkan dari Tamil, India. Bentuknya 2 baris setiap bait dan rumus sajaknya AA. Kenapa AA? Karena cuma ada 2 baris begitu ya. Dilihat dari bentuknya, gurindam ini mirip sama pantun kilat. Teman-teman mungkin sering dengar pantun kilat yang biasanya ada di film Upin Ipin. Ya, yang jarjit biasanya, nah itu pantun kilat karena cuma 2 baris saja. Akan tetapi kalau kita cermati, ternyata ada bedanya. Kalau misalnya pantun kilat itu kan baris pertama sampiran, baris kedua itu isi. Tapi kalau gurindam, baris pertama itu syarat, kemudian baris kedua itu akibat. Jadi itu perbedaannya. Kalau pantun kilat, dia baris pertama sampiran, baris kedua isi. Kalau gurindam, dia baris pertama syarat, baris keduanya akibat, begitu. Kemudian gurindam ini juga sering dibilang sebagai peribahasa atau pepatah yang merupakan salah satu puisi lama yang sangat penting untuk warisan budaya bangsa. Jadi teman-teman, walaupun gurindam ini puisi lama yang mungkin tidak terlalu kita sering dengar, kita juga perlu belajar tentang gurindam. Misalnya ya, kenapa itu dibilang syarat dan akibat? Kalau misalnya kita lihat ada contoh tabel gurindam di sini. Misalnya baris pertama itu lakukan saja apa yang menurutmu benar, lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Kemudian sampiran syarat berikutnya itu hidup hanya tergantung pada hati. Karena hidup hanya sesaat dan kemudian mati.
Itu contoh dari gurindam. Kemudian kita akan bahas tentang syair. Kita sudah bahas pantun, kita sudah bahas syair, kemudian kita akan bahas tentang gurindam. Tadi kita bahas gurindam ya, sekarang kita mau bahas syair. Jadi syair itu salah satu bentuk puisi lama Indonesia yang memiliki akar sejarah yang kuat di Persia dan Arab. Jadi teman-teman bisa ingat kalau pantun itu biasanya di masyarakat Melayu, kemudian gurindam itu di masyarakat India. Kalau misalnya syair itu di masyarakat Persia dan Arab. Jadi dia berasal dari bahasa Arab syair atau syu'ur. Teman-teman bisa koreksi kalau misalnya saya salah pengucapannya ya, tidak apa-apa. Yang berarti perasaan atau menyadari. Kata ini kemudian berkembang menjadi kata yang berikutnya yang berarti puisi. Dengan demikian syair dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk puisi. Itu syair. Nanti kita akan lihat contoh kakak-kakak yang melantunkan syair. Kita tunggu ya, nanti kita akan nonton. Kemudian mantra, secara sederhana mantra itu jenis puisi rakyat yang dianggap memiliki kekuatan magis. Jadi mantra biasanya ada mantra penyembuhan, kemudian mantra itu sering dianggap digunakan dalam ritual dan dunia gaib. Jadi ada dukun atau pawangnya yang dianggap memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Begitu. Kemudian jadi bisa kita simpulkan mantra itu rumusan kata-kata yang memiliki peran ganda. Ada sebagai alat refleksi yang membuka komunikasi spiritual, jadi mereka penggunanya bisa mengakses inspirasi dan kebijaksanaan, tapi di sisi lain mantra itu digunakan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan magis seperti itu. Yang teman-teman sering lihat mungkin seperti mantra-mantra ya, ketika teman-teman dengar kata mantra, biasanya akan langsung terpikir dengan hal yang magis. Nah seperti itulah mantra juga dalam puisi rakyat, puisi lama begitu. Jadi di sini ada contoh misalnya mantra menangkap buaya. Teman-teman bisa lihat. Ya, ada mantra menangkap buaya, teman-teman. Kemudian ada juga mantra rambut tumbuh panjang. Biasanya ini mantranya digunakan ketika anak-anak, khususnya perempuan itu baru potong rambut. Kemudian nanti ibunya itu akan bacakan mantra itu supaya rambut anaknya cepat panjang begitu. Nah itu salah satu budaya Indonesia juga yang tidak bisa kita anggap sepele. Nah, terima kasih Kak Windy atas penjelasannya tentang puisi rakyat. Nah, teman-teman, habis ini kita akan melihat dua orang yang akan berpuisi dan juga bersyair. Nah, jadi jangan pindahkan channel kalian dan tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Oke teman-teman, kembali lagi di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, sesuai janji saya tadi, habis ini kita akan melihat kakak-kakak kita untuk berpuisi dan bersyair. Nah, langsung saja kita sambut Kak Meli dan juga Kak Atika. Selamat datang Kak. Oke, nah jadi hari ini kita ingin melihat bagaimana sih cara bersyair dan juga cara berpuisi yang menarik Kak. Oke, kakak-kakak bisa contohkan? Oke. Bisa. Bunda Atika dulu ya? Iya boleh. Boleh saya ikut? Baik, terima kasih Kak Ewa. Terima kasih. Nah teman-teman, sahabat TVRI, hari ini kami akan mencontohkan beberapa tentang puisi rakyat tadi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya. Hari ini teman-teman boleh mengikuti kami juga ya, agar lebih menikmati juga. Iya. Nah nih, pertama ada contoh pantun. Di sini, jalan-jalan ke kota Paris. Banyak rumah berbaris-baris, biar mati di ujung keris. Asal dapat dinda yang manis. Lalu, contoh yang kedua dari contoh pantun ada pokok pinang ditanam rapat. Cakep. Puyuh kini berlari-lari. Asik. Samalah kita menjunjung adat. Tunggak budaya semai di hati. Iya, seperti itu. Sekarang nih Kak Meli nih, gimana nih lagi contoh-contoh dari puisi rakyat? Nah, masih ada gurindam nih? Iya, masih ada gurindam. Oh iya, tapi saya ingin mencontohkan syair ya. Iya, Karena boleh.
biasanya syair ini kan termasuk puisi rakyat juga, dan ini lama. Syair itu ada beberapa nada, ada 7 nada, tapi di sini saya akan mencontohkan selendang delima, nada selendang delima. Nah, tapi teman-teman boleh ya izinkan saya melihat contoh syair karena telah disiapkan tadi, boleh dari hostnya? Izin Kak. Nih. Terima kasih. Oke, teman-teman. Hari ini saya akan membacakan sebuah syair, ada 3 bait ya, dan syair ini pastinya mengandung pesan lah yang mendalam untuk teman-teman. Oke. Dengarlah anak, ibu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu jadi bekalan untuk hidup di masa depan. Ilmu itu pelindung diri, seperti kebun berpagar duri, seperti sinar intan baiduri. Itulah tanda orang jauh hari. Nah, Bagus sekali. itulah ya Kak Atika ya, contoh dari syair Selendang Delima. Tadi juga sudah dijelaskan ya mengenai syair, penjelasannya itu merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan atau menyadari ya. Kata ini kemudian berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi. Nah, dengan demikian syair ini dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk puisi. Nah, makanya biasa syair itu penuh dengan nada, penuh dengan makna juga ya di dalamnya. Iya, begitu Kak Atika. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada contoh mantra nih. Nah, di sini contoh mantra diambil dari mantra yang berasal dari Kapuas Hulu ya, yaitu mantra untuk menumbuhkan agar rambutnya itu panjang ya, dimana nantinya mantra ini kita bisa lakukan dengan cara saat kita mandi nih, kita celupkan rambut kita ke air nih, nanti langsung kita membacakan sebuah mantra yang berbunyi, oh ini Andan, aku minta rambut tumbuh sedepak. Oh ini Andan, aku minta rambut tumbuh sedepak. Oh ini Andan, aku minta rambut tumbuh sedepak sebanyak 3 kali. Nah, itu merupakan contoh dari mantra memanjangkan rambut. Seperti itu Kak Meli. Wah, mantra ini penuh makna juga ya. Iya. Apa ini maknanya? Kak Atika? Karena ada ilmu-ilmu magisnya juga di situ kan, karena ada menyebutkan oh ini Andan, merupakan seperti makhluk biologis lah yang ada di Kapuas Hulu seperti itu. Oh. Iya kan. Jadi ada makna-makna tertentu dari yang oh ini Andan, dia minta rambut tumbuh sedepa agar rambutnya itu panjang seperti itu. Begitu. Ini biasanya untuk apa ini Gurindam ini? Mantra maksudnya? Mantra. Iya. Untuk biasanya itu kan tadi kan sudah seperti yang saya katakan bahwa untuk menumbuhkan rambut panjang. Oh, menumbuhkan rambut panjang tadi ya. Disebutkan sebanyak 3 kali. Seperti itu. Ini tadi dari daerah mana Kak Atika? Dari Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Biasa kalau di Sambas juga banyak loh contoh-contoh Iya. mantra. Iya, Salah tapi kalau mantra dari daerah Sambas saya tidak berani juga ya untuk mengudiknya terlebih dalam karena kan mengandung hal-hal magis ya. Iya. Jadi biasanya orang-orang tertua di sana tuh harus di izin dulu gitu kalau ingin menggunakan mantra-mantra ini. Iya, karena ada beberapa mantra yang sakral ya Kak ya. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih ada contoh gurindam.
Apa sih gurindam itu? Tadi sudah dijelaskan juga ya sekilas oleh pemateri mengenai gurindam, bahwasanya gurindam ini adalah puisi puisi lama. seperti puisi lama yang berasal dari India ya. Jadi gurindam ini perumpamaan kan Kak Atika ya. Dan untuk contohnya di sini ada, lakukan saja apa yang menurutmu benar, lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Hidup hanya bergantung pada hati, karena hidup hanya sesaat dan kemudian mati. Bukalah pintu cinta di hatimu, jangan pintu cinta di matamu. Jika cinta itu hanya untuknya, harusnya kamu membuka mata. Iya. Ini kayaknya tentang romantis ya, Iya. tentang pemuda-pemuda lah pada saat itu. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa contoh dari puisi-puisi lama yang telah dijelaskan juga tadi ya sebelumnya oleh pemateri, kemudian menjelaskan juga tentang contohnya langsung ya. Jadi teman-teman boleh mencontohkan nih contoh-contoh dari puisi rakyat begitu. Baik, terima kasih kepada Kak Windy dan juga Kak Atika serta Kak Meli tadi sudah menyampaikan materinya tentang puisi rakyat. Nah, semoga dengan selesainya materi yang telah disampaikan ini, teman-teman di rumah nanti bisa belajar bersyair, berpantun, bergurindam, kemudian tadi ada juga berpuisi dengan baik dan benar. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kesediaan kakak untuk mengajar kita bersama-sama. Nah, oleh karena itu, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ayo belajar bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Sampai jumpa.